Anggaran yang akan kita terima di tahun 2024 khususnya untuk Kemhan dan TNI, ya. Intinya kita mengajukan rencana kebutuhan sebesar 350 sekian triliun, tapi yang keluar pagunya baru 123 triliun. Untuk mengisi celah kekuatan militer Indonesia yang mulai menurun, peremajaan alutsista diperlukan oleh Indonesia. Salah satunya dengan melakukan pembelian persenjataan pertahanan yang lebih modern, seperti kapal selam, fregat, rudal balistik, ATGM, hingga jet tempur. Menurut laporan Japan Times mengutip dari Bloomberg, Indonesia akan sekitar 125 miliar dolar AS, sekitar 1,867 triliun rupiah, dalam jangka 3 tahun ke depan. Indonesia telah melakukan dealing beberapa alutsista dengan sejumlah negara, seperti Prancis, Turki, dan Italia. Lantas dari mana saja sumber keuangan tersebut? Berdasarkan rencana tersebut, yang dituangkan dalam rancangan keputusan Presiden yang diedarkan baru-baru ini, pemerintah mengusulkan pengeluaran 79,1 miliar dolar AS, sekitar 1.181 triliun rupiah, untuk peralatan militer. Rencana pengeluaran mencakup periode yang berakhir pada tahun 2024. Tahun di mana Presiden Jokowi akan berada di akhir masa jabatan setelah memimpin selama 2 periode. Dokumen rincian tersebut dibenarkan oleh Dhanil Anzar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Investasi yang dilakukan selama periode tahun 2021 sampai tahun 2024 akan meningkatkan posisi tawar Indonesia untuk mendapatkan alutsista dengan harga yang lebih terjangkau, katanya. Dengan rincian akan digunakan untuk program modernisasi alutsista 3 miliar dolar AS, sekitar 44 rupiah triliun, serta biaya dan kesejahteraan personel militer 840 juta dolar AS, 12 triliun rupiah. Presiden Jokowi juga telah menandatangani Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah RKP 2022. Yang bertujuan untuk mencapai 85% dari Rencana Minimum Essential Force (MEF) pada tahun 2022. Dengan memberi dukungan 2,06 miliar dolar AS, sekitar 30 triliun rupiah anggaran untuk pengadaan alutsista dan industri. Sementara itu, Kementerian Keuangan juga telah memberikan penetapan sumber dana PSP sebesar 5,8 miliar dolar AS, sekitar 86 triliun rupiah, untuk pengadaan pertahanan tahun 2021. Sementara belanja pertahanan Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ketika Prabowo tahun lalu mengumumkan rencana strategisnya hingga 2044 untuk mencakup 20 tahun modernisasi pertahanan kita, proporsi anggaran pertahanan kita terhadap PDB kita sebenarnya masih dipertahankan di 0,8%, katanya. Karena itu, Indonesia bertujuan untuk mempertahankan kekuatannya saat ini dan memodernisasi alutsista yang sudah usang. Akan tetapi, Indonesia tidak akan memiliki terobosan signifikan dalam posturnya. Perawatan persenjataan masih akan menjadi fokus utama Kementerian Pertahanan RI hingga tahun 2040, ujarnya.